Melepaskan balon udara yang telah menjadi tradisi masyarakat di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mendapat perhatian dari berbagai pihak, khususnya dari Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Nasional Airnav Indonesia. Karena tradisi yang digelar setelah Hari Raya Idul Fitri ini sangat membahayakan dunia penerbangan di tanah air. Sebagai upaya sosialisasi keselamatan penerbangan dan mengakomodasi tradisi yang menjadi kearifan lokal, Airnav Indonesia Cabang Yogyakarta bersama Pemkab Wonosobo menggelar Festival Balon Udara 2022. Salah satunya di lapangan SMK Muhammadiyah, Kelurahan Tosari Rejo, Kota Wonosobo, pada Rabu 4 Mei. Festival tersebut menjadi upaya melestarikan tradisi masyarakat yang sudah berusia lebih dari 100 tahun tanpa menimbulkan dampak berbahaya terhadap dunia penerbangan. Sebab balon udara berukuran raksasa dapat menjelajah angkasa hingga ketinggian lebih dari 10.000 kaki atau sampai ketinggian jelajah pesawat terbang. Dengan jangkauan terbang itulah, balon udara dengan sumbu api yang menyala dapat tersedot mesin pesawat, mengingat wilayah Wonosobo berada pada salah satu rute penerbangan terpadat di dunia. Ya, yang menjadi suatu ikon bagi daerah Wonosobo, yang ini merupakan satu daya tarik daerah Wonosobo untuk meningkatkan pariwisatanya. Namun demikian tetap aturan, mereka tetap mengikuti peraturan yang berlaku. Sehingga insya Allah dalam hal ini tradisi tetap berjalan, keselamatan penerbangan tetap berjalan. Sebanyak 112 buah balon udara mengikuti festival ini. Guna mencegah penularan COVID-19, pelaksanaannya digelar di 7 lokasi. Hingga balon udara yang bergerak ditiup angin pun menambah keindahan di atas langit. Ya juga ini menjadi magnet. Kalau dulu menjadi magnet pariwisata yang ya saya katakan itu menjadi ikon Kabupaten Wonosobo. Kapan Kabupaten Wonosobo ada festival penerbangan balon, ini para wisatawan pada datang ke Wonosobo. Nah, sehingga kenapa tadi saya sampaikan ingin kita lestarikan dengan konsep yang lebih bagus lagi. Ya. Airnav Indonesia akan terus menyosialisasikan tata cara penerbangan balon udara yang benar, serta mengajak warga menjadi bagian penting dalam mengawasi kegiatan menerbangkan balon udara. Sehingga ke depan, tradisi balon udara yang memiliki filosofi, guyub dan doa ini tidak membahayakan banyak pihak, terutama dunia penerbangan, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pada libur Idul Fitri 1443 Hijriah, kawasan objek wisata Kebun Raya Bali yang berlokasi di Desa Candi Kuning, Tabanan, terpantau dipadati sejumlah wisatawan domestik Rabu 4 Mei. Manajer Kebun Raya Bali, Tito Triputra, mengatakan, pada libur Lebaran kali ini, kunjungan wisatawan domestik ke Taman Rekreasi berbasis edukasi Kebun Raya Bali mengalami peningkatan dibandingkan hari biasa. Terbukti selama momen libur Lebaran, jumlah pengunjung mencapai 4.000 per hari. Angka tersebut naik jika dibandingkan hari libur biasa, yakni 2.000 pengunjung per hari. Tito menambahkan, setelah 2 tahun angka kunjungan wisatawan sangat rendah, pada libur kali ini, pihaknya menerapkan protokol kesehatan secara ketat bagi pengunjung sebelum memasuki area, mulai pemeriksaan dokumen vaksin hingga pengecekan suhu tubuh. Sedangkan bagi pengunjung yang belum divaksinasi COVID-19, diperbolehkan masuk dengan syarat menunjukkan surat keterangan dari dokter. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 saat libur Lebaran. Kebun Raya Bali sebagai tempat kita berlibur di saat Lebaran ini karena terutama sekarang kan diprioritaskan liburan di tempat outdoor. Karena kita sudah lumayan sering ke pantai, panas, kita cari suatu alternatif yang baru. Ternyata Kebun Raya Bali ini udara dingin banget di Bedugul, dan ini kita dapat udaranya bagus banget sih. Jadi anak-anak juga bebas lari-larian, nggak ada spot-spot terlarang. Jadi kita lebih buat libur keluarga lebih menyenangkan. Di sini kita hanya mencapai 10.000 ataupun 12.000 paling tinggi, dan saya rasa pengunjung pun sudah pintar sekarang, jadi mereka tidak bergabung dengan klaster lain, mereka hanya bergabung dengan klaster-klaster sendiri, entah keluarga ataupun teman-temannya sendiri. Mereka tidak menciptakan kerumunan baru. Menurut Tito,
kebun raya seluas 157 hektar ini mampu menampung sebanyak 70.000 pengunjung. Kegiatan favorit pengunjung adalah bersantai di depan Danau Beratan Bedugul, dan biasanya usai berkeliling, pengunjung ke spot tersebut untuk menghabiskan waktu sambil makan siang atau bersuap foto. Dari Tabanan, Bali, Pandi Yuda, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di KM 47 Jalan Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek. Tampak kepadatan arus lalu lintas terjadi dari arah Jakarta menuju Cikampek ini, sehingga kepolisian mulai memperlakukan kontraflow dari KM 47 hingga KM 70. Sementara itu, berdasarkan data yang kami terima, dari KM 36 hingga KM 47 ini juga akan diterapkan kontraflow sebanyak 1 jalur, sedangkan dari KM 47 hingga KM 70, kontraflow akan diperlebar menjadi 2 jalur. Dari Karawang, Jawa Barat, Rio Faisal, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan. Maluku memiliki banyak sekali lokasi wisata pantai. Salah satunya terletak di Pulau Ambon dan digemari oleh banyak warga untuk menghabiskan hari libur panjang libur lebaran tahun ini. Namanya Pantai Hunimua. Pantai yang juga dikenal dengan sebutan Pantai Liang ini menjadi favorit pelancong karena pasirnya putih, laut biru yang jernih, serta pepohonan yang bisa membuat pelancong menikmati pantai sambil berteduh. Selain itu, sejumlah permainan serta fasilitas lain juga melengkapi pantai yang berada di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Butuh waktu 1 jam perjalanan darat dari Kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kelonggaran melakukan perjalanan wisata dan kelonggaran operasional objek wisata yang diberikan pemerintah di tengah pandemi COVID-19 ini membuat ribuan pelancong dari berbagai desa dan daerah tumpah ruah di Pantai Liang ini. Pada hari H+1 Lebaran atau Rabu 4 Mei 2022, diperkirakan hingga petang hari, jumlah pengunjung telah mencapai 1.300 orang. Berlibur di sini karena selain tempatnya bagus toh, terus fasilitasnya juga lumayan lengkap, dan ya pasirnya pokoknya karena sudah terbiasa dengan di Liang, jadi kita lebih memilih di Liang. Kakak di sini datang dengan keluarga atau sendiri? Datang dengan keluarga, istri, dengan orang tua, dengan anak, saudara. Jadi biasanya setiap hari libur begini kakak datang di sini saja? Biasanya sih kalau jadwal bulanannya sih sering rutin ya, tapi biasanya sih mungkin paling sedikit sebulan sekali lah kalian. Kalau untuk hari libur lebaran kayak gini itu kisaran 1.000-an. Bisa, karena untuk sementara untuk hari ini dari jam 8 sampai saat ini sudah 1.300 lebih yang ada pengunjung. Pak, ini untuk tiket masuk sendiri ini biasanya berapa, Pak? Kalau untuk dewasa kan ada kriteria kartisnya tuh. Untuk dewasa itu 5,5, 5.500, anak 3.500. Kalau mobil roda 4 begini 6.000. Memasuki pantai favorit ini, pengunjung anak-anak dikenakan tarif Rp3.500 dan pengunjung dewasa Rp5.500. Untuk kendaraan roda 2 dikenakan tarif sebesar Rp4.000, kendaraan roda 4 Rp6.000, sedangkan bus Rp12.000. Diperkirakan puncak kunjungan ke Pantai Liang ini akan terjadi pada penghujung libur lebaran tahun ini atau di hari Sabtu dan Minggu mendatang. Dari Maluku Tengah, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara mewartakan. Lebaran menjadi momen bersilaturahmi ke sanak saudara, terutama usai menunaikan ibadah sholat Idul Fitri seperti di tahun 2022 ini atau 1443 Hijriah. Selain itu, di momen Lebaran biasanya tersaji beragam makanan seperti kue-kue kering maupun makanan yang biasa tersaji di momen Lebaran. Contohnya saja, ketupat, opor, ataupun makanan berbahan daging seperti rendang. Kepada Antara, Selasa 3 Mei 2022, dokter spesialis gizi klinik
Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND) Universitas Diponegoro, Anta Nugrohowati, mengatakan masyarakat perlu memperhatikan jumlah kalori yang terkandung dalam makanan-makanan tersebut. Misalnya saja, satu porsi lontong dengan opor, sambal, dan kerupuk bisa mencapai 650 kalori. Atau seporsi nasi dengan rendang terdapat 475 kalori. Belum lagi ditambah kue kering seperti kastengel, nastar, maupun lidah kucing yang per buahnya memiliki 25 hingga 40 kalori. Tentu saja, konsumsi kue kering dalam satu hari menurut Anta biasanya tidak bisa 1 atau 2 buah saja. Sehingga apabila mengkonsumsi 4 atau 5 buah saja per harinya, kalori yang didapat mencapai 200 kalori atau setara 1 porsi nasi. Dengan begitu, apabila mengkonsumsi 3 porsi makan berat dan ditambah kue-kue kering selama sehari, jumlah kalori yang didapat bisa mencapai 1.800 sampai 2.100 kalori. Atau dapat dikatakan melebihi kebutuhan kalori rata-rata individu di Indonesia, yaitu 1.500 hingga 2.000 kalori. Sebab itu, dokter spesialis gizi klinik ini membagikan tips kepada masyarakat agar dapat mencegah penyakit setelah menyantap makanan di momen Lebaran. Seperti gula darah, kolesterol, maupun asam urat. Beberapa tipsnya adalah membatasi makanan yang dimakan atau makan dalam porsi yang kecil. Berikutnya, tetap mengkonsumsi sayur dan buah. Nah, itu untuk mengimbangi supaya lemak yang dikonsumsi, kemudian gula yang masuk di dalam tubuh itu ada penyeimbangnya ya. Dengan konsumsi serat yang ada di sayur atau buah itu akan membuat perut terasa kenyang lebih lama, sehingga konsumsi makanan-makanan tadi ya seperti kue kering ataupun lauk-lauk ya tadi seperti opor, rendang ya, sambal goreng itu bisa kita batasi. Selain kedua tips tersebut, Dr. Anta menambahkan, bagi masyarakat yang sudah pernah mengalami kenaikan kolesterol maupun gula darah, agar dapat segera mengecek kesehatan sebagai langkah antisipasi. Dari Jakarta, Rio Faisal, Kantor Berita Antara, mengatakan.